Bertemu kembali bersama saya Lisa Selvian Nurani di News Cipanas TV. Kali ini saya ingin berbincang-bincang bersama salah satu ahli kesehatan dan kita kali ini bertemu di acara Talkshow edisi hari Minggu 14 Juni 2020. Kali ini saya bertemu dan ditemani oleh Dr. Yofi Budiman, salah satu spesialis bedah umum yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Jakarta. Selamat siang, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Dok? Sehat. Baiklah, pemirsa Cipanas TV masih dalam pembahasan COVID-19 yang masih merupakan sesuatu yang sangat besar secara internasional, menyeluruh, secara mendunia. Ini adalah wabah yang sangat ditakuti oleh seluruh masyarakat, terutama di masyarakat Indonesia. Saya akan ditemani oleh Bapak Dr. Yofi Budiman. Nanti saya akan berbincang-bincang dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Dan ini adalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga ditanyakan oleh masyarakat secara umum, ya, Dok. Mudah-mudahan dokter bisa membantu kita semua untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang apa itu COVID-19 yang sebenarnya. Ya, Dok, ya? Iya. Baiklah pemirsa Cipanas TV, kita langsung bertemu dengan narasumber kita yaitu Dr. Yofi Budiman. Dokter, saya ingin bertanya, sebetulnya sudah beberapa bulan ini seluruh negara itu sedang dihebohkan oleh wabah yang disebut dengan COVID-19 gitu ya. COVID-19. COVID-19. Ya, bacanya COVID-19. COVID-19. Baiklah, menurut dokter sendiri sebetulnya apa sih, Dok, COVID-19 itu? Iya. COVID itu singkatan dari Corona Viral Disease. Jadi penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nah, virus corona ini udah lama ada di bumi, mungkin udah ratusan tahun, tapi ditemukan sekitar tahun 60-an. Dan penyebabnya dari COVID-19 ini kita sebut sebagai SARS-CoV-2. Kenapa kita sebut SARS-CoV-2? Karena ada SARS-CoV-1 yang menjadi pandemi juga ya di dunia pada tahun 2003. Ya. Kemudian ada kakaknya juga yang namanya MERS, Middle East Respiratory Syndrome, yang waktu itu terjangkit di Timur Tengah. Waktu itu kematiannya sampai 829 di Saudi Arabia, ya, di Timur Tengah. Jadi corona yang sekarang ini, corona yang paling bungsu ini yang generasi ke-7, tipe ke-7, yang menyebabkan penyakit baru. Jadi kalau ada yang bilang ini sama seperti flu biasa, tidak. Ya. Kalau gejalanya mirip flu, iya. Beberapa orang iya. Tapi ada beberapa orang yang menjadi berat, betul. Ya. Jadi itu yang harus kita dudukkan dulu masalahnya. COVID-19 adalah penyakitnya, penyebabnya adalah SARS-CoV-2. Dan penyakit ini begitu mudah menyebar, menjadi wabah di dunia, pandemi, dan sekarang sudah hampir angka terakhir 3 jutaan, 4 juta saya lupa, ya, di seluruh dunia, dengan angka meninggalnya juga sudah sangat tinggi sekali, ya, di atas 100 ribu. Oke. Ya. Ini berarti untuk COVID-19 ini lebih besar resikonya gitu, selain dari penyakit atau wabah-wabah dari sebelumnya gitu ya, Dok, ya? Jadi gini, penyakit ini untuk menjadi wabah, penyakit ini harus punya keseimbangan. Dia harus punya daya tular yang tinggi, tapi jangan terlalu mematikan. Kalau SARS yang dulu itu mematikan. Jadi begitu dia pasiennya mati, bersama virusnya dikubur, hilang virusnya. Pandeminya cepat berakhir. Tapi yang sekarang enggak. Sekarang ini yang namanya OTG, orang tanpa gejala, ini berkeliaran di sekitar kita. Ya. Yang mereka tidak bergejala ringan seperti orang flu biasa ini banyak. Tapi yang bergejala berat sampai penyakit ini dirawat di ICU sampai kritis butuh ventilator sampai dia meninggal pun banyak. Jadi rupanya virus yang sekarang ini punya keseimbangan yang luar biasa untuk bertahan di bumi. Iya. Dan dokter, kalau saya sering mendengar bahwa kalau kita mempunyai imun yang kuat itu bisa melewati COVID-19.
saya secara pribadi juga tidak tahu sistem imun yang kuat itu seperti apa gitu dok. Apa kita mempunyai Iya. langkah-langkah untuk mendapatkan imun yang kuat pada tubuh kita? Itu seperti apa dok? Nah sebelumnya, kenapa kok jadi menakutkan? Ya, Karena kalau yang flu-flu biasa, itu kebanyakan kita sudah punya daya tahan. Kita kesambar flu setahun berapa kali sih, udah sering kan? Bersin-bersin, pilek-pilek, apalagi di daerah dingin seperti ini. Tapi kalau pertahanan atau antibodi terhadap COVID-19, manusia itu belum punya. Makanya begitu kena langsung. iya. Nah, tapi ada beberapa orang yang memiliki kekebalan yang bagus, kekebalan yang Iya, lebih baik, iya. dia tidak bertahan, dia mampu bertahan lebih baik. Dia cuma seperti orang flu biasa gitu. Ya. Nah, bagaimana caranya? Tentu ini faktornya sangat banyak. Tapi umumnya penyakit ini kan sangat berbahaya pada orang-orang tua. Artinya, orang-orang muda ini jauh lebih kuat. Oh, ternyata penyakit ini memang menyerang sistem kekebalan. Mereka menyerang sistem sel T namanya, limfosit T, yang memang bertanggung jawab terhadap kekebalan. Ya. Nah, jadi pada yang muda-muda, pada mereka yang sehat, ini memang sistem kekebalannya lebih baik daripada yang tua-tua atau yang terlalu muda, bayi gitu, yang rentan gitu ya. Nah, persoalan begini sekarang. Dok, bagaimana sih sekarang kita tahu apakah kita kuat apa enggak? Memang kita tidak tahu. Apalagi pada mereka-mereka yang sudah punya komorbid ya, penyakit-penyakit lain ya. Tapi kita bisa meningkatkan sistem imunitas. Satu, dengan menerapkan pola hidup baik. Pola hidup baik itu pola istirahat yang cukup, makanan yang bagus, ya, kemudian menghindari makanan-makanan atau asupan yang jelek, ya, dan berolahraga, menerapkan physical distancing dengan masyarakat sekitar. Oh, mungkin itu adalah salah satu cara supaya imun kita kuat, yaitu tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat ya dok ya. Betul. Kemudian juga tetap social distancing, dan juga harus tetap ada beberapa step, yaitu makanan yang sehat dan juga olahraga. Salah satunya itu yang membuat kita imun kita menjadi kuat ya dok. Betul, ya. Baik, dokter, apa betul ya dok ya kalau kita terinfeksi COVID-19 itu akan juga menginfeksi otak kita? Menurut dokter Iya. gimana itu dok? Jadi begini, memang ada beberapa laporan dari negara-negara tertentu, bahkan di kita juga ada 1-2 kasus yang saya baca, pasiennya mengalami stroke. Atau sekurang-kurangnya dia mengalami gejala-gejala mirip stroke, kelumpuhan, tidak bisa bicara dan segala macam. Nah, baru kita tahu ternyata virus ini bisa mengaktifasi gumpalan darah di dalam tubuh kita. Jadi darah kita jadi bergumpal gitu. Ya, jadi clotting namanya. Nah, gumpalan-gumpalan darah ini bisa menyumbat di mana-mana. Dan kalau dia menyumbat di otak, dia akan menyebabkan gejala-gejala mirip dengan stroke. Jadi betul ya dok ya. Jadi pasti jadi bukan karena terinfeksi ya otaknya itu dok? Bukan. Tapi yang diserang adalah sistem peredaran darah. Iya. Jadi sistem darahnya ini yang diserang. Lah, namanya darah kan dia kemana-mana. Iya. Dia ke otak, Betul. nanti dia ke ginjal, Iya. dia ke liver, dia kemana-mana. Atau mungkin seperti ini dok, seperti yang dokter katakan tadi, kalau kita sudah mempunyai komorbid atau penyakit bawaan, itu mungkin akan lebih cepat terpapar ya dok ya, COVID-19 ini. Komorbid itu penyakit penyerta ya, bukan penyakit bawaan. Kalau bawaan itu seolah kan dari lahir ya. Oh iya. Penyakit penyerta. Oh jadi penyerta. Seperti diabetes, hipertensi, jantung. Iya. Oh jadi itu akan cepat Tambah terpapar parah. gitu Iya. ya. Nah dok, saya pribadi kalau jadi parno gitu ya dok ya, mungkin semua masyarakat di Indonesia atau di dunia juga akan mengalami parno gitu. Batuk sedikit, aduh jangan-jangan kena COVID-19 gitu kan. Terus demam sedikit, jangan-jangan kena COVID-19 seperti itu. Menurut dokter di sini permasalahannya, apakah masyarakat Indonesia kurang edukasi tentang ini, atau komunikasi yang miskomunikasi yang tersebar hoax di antara media cetak? Menurut dokter seperti apa dok? Iya, betul. Satu, informasi yang beredar di kita ini banyak yang miss. Atau saya katakan begini, masyarakat lebih senang dengan berita-berita yang spekulatif. Iya betul. Yang bernada-nada rada nyeleneh gitu, aneh-aneh, baru dia percaya gitu. Sedangkan kok tiap hari Pak Ahmad Yuryanto di televisi kan menjelaskan bagaimana cara kita menangani. Tapi rasa-rasanya kok kalau saya
Dia di daerah-daerah tertentu di pinggiran itu kok nggak nyampe gitu ya. Iya, betul. Jadi kelihatannya memang low educated, kurang Betul. edukasi, yang dipercaya adalah informasi-informasi Iya, yang iya. salah gitu. Iya, Dan komunikasi memang terus harus dikembangkan. betul. Ya, itu dia mungkin salah satu yang membuat kepanikan dan kecemasan di masyarakat itu, yaitu edukasinya yang kurang dan juga miskomunikasi antara di media cetak kan banyak sekali hoaxnya, mungkin gitu ya Pak ya. Ya. Baik dokter, nanti saya akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Sambil mungkin dokter istirahat dulu sebentar. Ya.